Halo, perkenalkan nama saya Alfonsa Loyola Deranola. Saya dari Poltekkes Kemenkes Kupang, Prodi Sanitasi. Di sini saya akan menjelaskan tugas tentang pengawasan kualitas makanan dan minuman. Penyediaan makanan dan minuman di tempat kerja tentu sangat menunjang keberlangsungan pelaksanaan pekerjaan di tempat kerja. Hal ini disebabkan karena untuk melaksanakan pekerjaan dengan baik, setiap tenaga kerja memerlukan tambahan kalori yang bersumber dari makanan dan minuman yang dikonsumsi. Untuk terlaksananya penyediaan makanan dan minuman yang baik bagi tenaga kerja, tentunya perlu dilakukan suatu usaha penyediaan makanan dan minuman yang memenuhi persyaratan yang berlaku, di antaranya persyaratan kesehatan yang berhubungan dengan penyelenggara pangan, penjamah pangan, waktu, dan suhu pangan. Persyaratan kesehatan yang berhubungan dengan penyelenggara pangan, yaitu perlu memperhatikan hal sebagai berikut. Yang pertama, tersedia kebijakan setempat untuk memastikan 3 hal penting untuk diterapkan dalam pengamanan pangan, yaitu tenaga yang profesional, pengendalian waktu dan suhu dalam penanganan pangan, dan pencegahan kontaminasi silang. Yang berikut, melakukan pencegahan kontaminasi silang agar tidak terjadi pencemaran oleh mikroorganisme. Yang berikut, sanitasi tempat penerimaan, penyimpanan, pengolahan, dan penyajian pangan dilakukan secara rutin. Yang berikut, menjamin semua penjamah pangan mempunyai kemampuan dan keahlian dalam menangani pangan. Yang berikut, menunjuk seorang penyelia penjamah pangan untuk mengawasi kinerja penjamah pangan. Yang berikut, memastikan bahwa penjamah pangan tidak menjamah pangan jika kemungkinan kontaminasi pangan. Yang berikut, menjaga tersedianya sarana cuci tangan. Persyaratan kesehatan yang berhubungan dengan waktu, suhu pangan yang harus diperhatikan dalam penyedia makanan dan minuman di tempat kerja antara lain. Yang pertama, penyelenggara atau penjamah makanan harus memperhatikan waktu dan suhu penggunaan, pengolahan, penyimpanan bahan pangan maupun pangan hasil siap saji sesuai dengan jenisnya. Yang kedua, penjamah pangan harus memisahkan tempat penyimpanan antara bahan pangan dan pangan siap saji. Yang berikut, penjamah pangan harus membuang sisa jika sudah tidak memenuhi batas waktu dan suhu penyimpanan. Yang keempat, penjamah pangan harus melakukan pencatatan waktu dan suhu penyimpanan pangan secara sistematis dan sistem pelabelan dan penggunaan alat ukur. Persyaratan kesehatan yang berhubungan dengan desain dan konstruksi tempat pengolahan makanan dan minuman yang harus diperhatikan meliputi: yang pertama yaitu persyaratan umum. Persyaratan umum meliputi desain dan konstruksi bangunan yang cocok untuk tempat pengolahan pangan, dilengkapi ruang untuk pengaturan sarana dan peralatan. Yang kedua, mudah dibersihkan dan dilakukan sanitasi apabila diperlukan. Yang ketiga, rapat vektor dan binatang pembawa penyakit. Yang keempat, tidak dapat menjadi tempat perkembangbiakan vektor dan binatang pembawa penyakit. Yang kedua, sistem penyediaan air. Sistem penyediaan air meliputi: yang pertama, tersedia air yang cukup untuk air minum dan untuk keperluan higien dan sanitasi. Yang kedua, air yang digunakan selalu melalui proses pengolahan atau air dari PDAM.
bila terpaksa harus menggunakan air dari sumber yang terlindung. Yang kedua, sistem penyediaan air. Yang ketiga, sistem pembuangan air limbah. Sistem pembuangan air limbah ini meliputi: yang pertama, sistem pembuangan air limbah yang berfungsi menyalurkan air limbah dengan baik. Yang kedua, tidak menyebabkan koneksi silang dengan pipa air minum sehingga menimbulkan kontaminasi sumber air dan pangan. Yang keempat, sistem penyimpanan sampah dan sampah daur ulang. Sistem ini meliputi dua hal, yaitu yang pertama, mempunyai tempat penyimpanan sampah dan sampah daur ulang yang cukup dan rapat vektor dan binatang pembawa penyakit. Yang berikut mudah dan efektif untuk dibersihkan. Yang kelima, yaitu sistem ventilasi. Sistem ventilasi ini meliputi tempat pengolahan makanan harus mempunyai penghawaan alami ataupun buatan yang cukup dan efektif untuk menghilangkan asap, uap, dan gas lainnya yang berasal dari proses pengolahan pangan. Yang keenam, yaitu sistem pencahayaan. Sistem pencahayaan ini meliputi tempat pengolahan makanan yang harus mempunyai sistem pencahayaan alam atau buatan yang mencukupi untuk menunjang kegiatan. Sekian dan terima kasih.